happy about to get the credibility back for our bank or banking system. It's very depending on the law which is controlling, let's say, bankruptcy law and controlling the supervision of the banking or banking system and even supporting the Bank of Indonesia. Tahun 1998 Indonesia berada di titik nadir. Nilai tukar rupiah terjun bebas dari Rp2.500 menjadi Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Ekonomi lumpuh, toko-toko dijarah, dan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia hampir nol. Saat itulah B.J. Habibie, seorang insinyur dirgantara, dipaksa memimpin di tengah badai. Banyak yang meragukan, banyak yang bilang Indonesia akan bubar. Tapi dengan logika matematika dan ketegasan seorang ilmuwan, Habibie melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh para ekonom global saat itu. Bagaimana seorang insinyur pesawat terbang menyelamatkan mata uang sebuah negara? Situasi saat itu adalah badai yang sangat sempurna, inflasi menggila, uang swasta menumpuk, dan perbankan kita kolek. IMF datang dengan resep-resep mereka, namun Habibie melihat sesuatu yang berbeda. Beliau tahu masalah rupiah bukan sekedar angka di kertas, tapi masalah kepercayaan. Habibie tidak hanya mengandalkan teori klasik, beliau menggunakan cara pikir yang terukur. Bagaimana cara menyuntikkan kepercayaan kembali ke pasar yang sedang panik? Langkah jenius pertama Habibie adalah kemandirian Bank Indonesia. Beliau memisahkan Bank Indonesia dari intervensi pemerintah melalui undang-undang. Ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa kebijakan moneter kita akan profesional dan bebas dari kepentingan politik. Langkah yang kedua, pembentukan BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Habibie tahu bahwa harus diselamatkan agar perputaran uang tidak mati. Beliau berani mengambil keputusan yang sulit, tidak populer demi menghentikan pendarahan sistem keuangan. Dan yang paling ikonik, kebijakan suku bunga. Habibie memahami bahwa untuk menarik investor kembali, ia harus berani mengambil resiko. Beliau bekerja siang malam, menelpon para ahli, dan menggunakan insting teknokratisnya untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok agar masyarakat tidak semakin menderita. Hasilnya, dalam waktu yang sangat singkat, rupiah berhasil dikendalikan di kisaran Rp6.500 hingga Rp8.000 per dolar Amerika Serikat. Kepercayaan pasar perlahan pulih. Indonesia tidak jadi bubar seperti yang diprediksi banyak analis asing. Habibie membuktikan bahwa seorang pemimpin tidak harus seorang politisi murni. Seorang teknokrat yang rasional justru mampu memberikan solusi presisi di saat krisis. B.J. Habibie mewariskan pelajaran penting bahwa di masa krisis yang kita butuhkan bukanlah retorika, melainkan keberanian untuk mengambil keputusan berbasis data dan ketegasan untuk memulihkan kepercayaan. Tanpa langkah berani Habibie di tahun 1998, mungkin kondisi Indonesia, ekonomi kita hari ini akan sangat berbeda. Beliau menyelamatkan rupiah, dan dalam prosesnya beliau menyelamatkan masa depan bangsa. Menurut kalian, apakah kebijakan Habibie yang paling berdampak bagi ekonomi kita saat ini? Tulis di kolom komentar.